Selamat malam dan selamat datang di malam yang penuh horor. Pernahkah Anda mendengar kepercayaan kuno yang mengatakan jangan biarkan kucing hitam melompati peti mati? Karena jika itu terjadi, arwah di dalamnya akan menjadi sangat ganas dan tak terkendali. Kisah hari ini adalah tragedi seorang wanita yang sedang hamil tua, di mana kematian tidak dapat memadamkan dendamnya. Siapkan hati Anda, matikan lampu, dan mari kita menjadi saksi bersama di malam yang mencekam ini. Nati kamam samam falam. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang sebanding dengan kekuatan karma. Selamat malam, para pendengar yang saya hormati. Ini adalah kisah dari penduduk desa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang cinta, iri dengki, dan tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah desa bernama Hoksung. Mari kita bayangkan kembali ke masa lalu. Di zaman ketika kemajuan belum tiba, cahaya dari lampu minyak masih berkelip-kelip di rumah-rumah panggung tradisional Thailand yang berdiri di tengah sawah yang luas. Di salah satu rumah di ujung desa, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang. Ayah, ibu, dan anak. Sang ayah bernama Kakek Hom yang pekerjaannya menganyam keranjang bambu untuk dijual. Sang ibu bernama Nenek Bun. Nenek Bun adalah seorang wanita dengan tubuh yang tidak begitu kuat, sering sakit-sakitan, 3 hari sehat, 4 hari demam. Tubuhnya kurus, kering, dan lemah. Hal ini membuat putri tunggal kesayangannya yang bernama Win Ploy memiliki postur tubuh yang rapuh, kurus, dan ramping seperti ibunya. Namun, meskipun Win bertubuh kecil dan rapuh, terlihat tidak sekuat gadis desa lainnya. Wajahnya sangatlah cantik jelita, kulitnya halus mulus, wajahnya imut dan menawan. Jika di zaman sekarang, ia pasti sudah menjadi seorang aktris atau model. Kakek Hom sangat menyayangi putrinya ini, mencintainya seperti biji matanya. Karena butuh waktu lama bagi ia dan Nenek Bun untuk memiliki anak ini, usia mereka sudah hampir mencapai angka 40. Bisa dibilang ia adalah anak yang datang untuk melengkapi hidup mereka di usia senja. Kakek Hom merawat putrinya bagai telur di ujung tanduk. Tidak ingin Win bekerja terlalu keras karena takut putrinya lelah atau pingsan. Namun, Win sendiri adalah anak yang baik dan berbakti. Ia tidak pernah tinggal diam. Melihat ayahnya sibuk menganyam keranjang, Win segera datang membantu. Mulai dari membelah bambu, membersihkan rumah hingga kinclong, hingga membantu ayahnya menganyam keranjang untuk dijual di kota. Kerajinan dan kecantikan yang tersembunyi di dalam tubuh rapuh Win inilah yang mulai menarik perhatian para pemuda di desa, membuat rumah kakek Hom tak pernah sepi. Namun, siapa yang berani melewati rintangan ayah mertua yang begitu protektif seperti kakek Hom? Dan kehidupan yang tampak sederhana dan damai ini akan segera diterpa gelombang takdir yang kelam. Sekarang, mari kita bicarakan tentang pemuda paling populer di desa Hoksung. Pemuda ini bernama Fan. Ia adalah putra kesayangan kepala desa Wat yang sangat dihormati. Fan bisa dibilang adalah seorang pemuda yang sempurna dalam segala hal. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya sawo matang khas pekerja keras, wajahnya tampan dan menawan. Status keluarganya juga kaya raya, memiliki ratusan hektar sawah dan sekawanan kerbau. Namun, yang membuat Fan dicintai oleh penduduk desa bukan hanya kekayaan atau ketampanannya, melainkan sifatnya. Fan adalah orang yang rajin dan pekerja keras, tidak pernah bertingkah seperti anak orang kaya yang manja. Ia membantu ayahnya mengurus sawah dan menagih uang sewa, menjadi tulang punggung keluarga yang sesungguhnya. Kedua adiknya dikirim oleh ayahnya untuk bersekolah di Bangkok, menyisakan Fan untuk membantu orang tuanya mengurus harta benda. Dengan pemuda tampan dan sekaya ini, bagaimana mungkin gadis-gadis di desa tidak mengerumuninya? Rumah kepala desa Wat hampir tidak pernah sepi.
Gadis-gadis muda silih berganti datang membawakan kue dan makanan. Tapi percayalah, Fan tidak pernah melirik gadis-gadis cantik itu. Pandangannya hanya tertuju pada satu orang, yaitu Win. Ya, gadis bertubuh kecil dan rapuh, putri seorang penganyam keranjang miskin itulah yang memikat hatinya. Setiap sore setelah selesai bekerja, Fan sering mencari alasan untuk berjalan memutar melewati rumah kakek Hong dengan dalih ingin memeriksa sawah atau air. Padahal sebenarnya hanya untuk mencuri pandang wajah Win. Cinta Fan kepada Win adalah cinta yang tulus, tidak memandang status atau penampilan fisik, melainkan melihat kebaikan dan baktinya. Pemuda-pemuda lain di desa begitu tahu bahwa putra kepala desa mengincar Win, serentak mundur. Siapa yang berani bersaing dengan putra seorang kepala desa? Namun di antara bunga-bunga di tepi jalan yang berwarna-warni dan mencoba menarik perhatian kumbang besar seperti Fan, ada satu bunga yang warnanya sangat mencolok, baunya tajam menyengat dan penuh dengan duri tajam. Wanita ini bernama Thon. Thon bukan gadis desa biasa. Ia adalah putri bungsu seorang saudagar kaya di desa. Kekayaan keluarganya bisa dibilang cukup untuk 7 turunan. Ia punya sawah yang disewakan dan pabrik penggilingan padi sendiri. Karena lahir di atas tumpukan emas, Thon adalah wanita yang sangat memperhatikan penampilan. Kulitnya putih bersih karena tidak pernah terpapar sinar matahari atau hujan seperti gadis petani lainnya. Tubuhnya sintal, berisi, sehat, dan subur. Pakaian dan riasan Thon harus selalu sempurna. Sarungnya harus dari sutra terbaik, bajunya dari renda halus, dan perhiasan emasnya harus terlihat menonjol dari kejauhan. Kemanapun ia pergi, aroma parfumnya akan tercium hingga 3 rumah jauhnya. Thon sudah bertekad sejak lama bahwa satu-satunya pria yang pantas untuk wanita seanggun dirinya di desa ini hanyalah satu orang, Kak Fan. Mereka berdua terlihat sangat serasi, bagaikan ranting emas dan daun giok. Status sosial dan keluarga mereka sepadan. Semua orang di pasar bergosip dan mendukung mereka, mengatakan bahwa pasangan inilah yang paling cocok. Namun hal yang membuat Thon nyaris meledak karena amarah dan membuatnya menggeretakkan gigi setiap malam adalah tatapan Fan. Tatapan yang mengabaikannya seolah-olah ia hanyalah udara, seolah-olah ia tunggul pohon di pinggir jalan. Tatapan itu justru berhenti pada si Win, gadis kurus kering putri penganyam keranjang miskin itu. Coba bayangkan betapa menyakitkannya hal itu. Thon terus bertanya pada dirinya sendiri di depan cermin setiap hari, di mana kurangku? Ia mencoba segala cara. Bangun pagi-pagi buta, masuk ke dapur, memasak hidangan lezat seperti kari masaman atau kue-kue manis, lalu menatanya di dalam rantang besar dan membawanya sendiri ke rumah kepala desa untuk orang tua Fan. Paman, Bibi, hari ini Thon bawakan kari ikan segar. Daging ikannya segar sekali, katanya dengan suara semanis madu. Istri kepala desa Wat cukup menyukai Thon. Ia menerima pemberian itu dengan sungkan dan diam-diam mendukungnya dalam hati, karena Thon adalah anak orang kaya yang sepadan dengan putranya dan juga pandai memasak. Namun bagi Fan, ia hampir tidak pernah menatap wajah Thon. Selesai makan, ia akan segera pamit turun dari rumah dengan alasan harus memeriksa sawah atau kerbau, tidak pernah sekalipun berbincang dengan gadis kaya ini. Hingga suatu hari, kesabaran Thon habis. Setelah diabaikan untuk yang ke-100 kalinya, Thon berjalan menghentakkan kaki ke rumahnya dengan wajah berkerut karena marah. Ia membanting barang-barang di meja riasnya hingga berantakan. Suara gaduh itu membuat Sari, pelayan setianya, berlari dengan cemas untuk melihat. "Nona Thon, tenang dulu Nona. Nanti kalau ada yang dengar, tidak baik." Sari mencoba menenangkan. Tetapi Thon tidak mendengarkan.
Ia merosot duduk di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri dengan mata berkilat marah. "Sari, katakan padaku, di mana kurangku? Kenapa Kak Fen tidak melirikku sama sekali? Lihat, kulitku putih seperti batang pisang, wajahku berseri, tubuhku berisi, keluargaku juga kaya raya. Lalu kenapa? Kenapa dia malah tergila-gila pada si Win itu, si putri penganyam keranjang miskin itu?" Ton berteriak sambil menunjuk wajahnya di cermin. Air mata kekecewaan menggenang di matanya. Sari melihat majikannya marah segera menjilat. "Oh, Nona Tonku adalah yang tercantik di seluruh desa ini. Si Win itu mana bisa menandingi pesona Nona." Dengan kaki sekecil lidi itu, berjalan sedikit kencang saja mungkin akan patah. Tapi menurut saya, Nona, Kak Fen bisa tergila-gila padanya seperti itu. Jangan-jangan dia pakai guna-guna. Mana mungkin orang sepertinya bisa memikat hati putra kepala desa kalau bukan karena main ilmu hitam. Hasutan Sari bagaikan minyak yang disiramkan ke dalam api. Ton berbalik menatap Sari dengan mata terbelalak. "Kau pikir begitu, Sari?" "Ah, pasti benar. Dia pasti memakai pelet pada Kak Fenku. Pantas saja Kak Fen tidak pernah menatapku. Dasar tidak tahu malu, Win. Beraninya kau merebut milikku." Ton menggertakkan giginya, tangannya mencengkram tepi meja hingga kuku-kukunya nyaris patah. Rasa iri berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dan pada saat itu, sebuah rencana jahat mulai terbentuk di benak wanita yang kecewa itu. Sebuah rencana untuk menyingkirkan duri dalam daging dari jalannya. Dan hari di mana bom waktu itu akan meledak akhirnya tiba. Suatu sore yang teduh, hamparan sawah hijau terbentang sunyi. Hanya ada suara angin yang meniup rumpun bambu, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Win berjalan membawa rantang makanan setelah pulang dari beribadah di kuil ujung desa, sendirian. Tepat saat ia akan berbelok ke jalan pintas menuju rumahnya, tiba-tiba dua bayangan melompat keluar menghadang jalannya. Win terkejut bukan main. Ketika ia mendongak, lututnya hampir lemas karena yang berdiri di hadapannya adalah Ton dan pelayan setianya, Sari. Ton, dalam balutan kain sutra berwarna cerah, berdiri dengan tangan di pinggang dan dagu terangkat, menatap Win dengan pandangan merendahkan seolah melihat kerikil. "Mau buru-buru kemana, Nona yang saleh? Kau pikir dengan pergi ke kuil bisa menghilangkan bau kemiskinanmu?" Ujar Ton dengan suara tajam menusuk, diiringi senyum sinis yang menakutkan. Win mencoba berjalan menghindar, berkata dengan suara bergetar, "Kak Ton, tolong beri aku jalan. Ayah menungguku untuk makan malam." Tapi Sari melompat menghadangnya lagi sambil mendorong bahu Win hingga terhuyung. "Jangan pura-pura lugu. Dengarkan dulu Nona bicara. Apa kau tuli dan tidak mengerti bahasa manusia?" Ton maju 3 langkah mendekati Win, menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara berdesis, "Dengar Win, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jauhi Kak Fen. Berkacalah, Kak Fen adalah putra kepala desa, terpandang, dan dari keluarga baik-baik. Dia tidak akan pernah serius dengan putri penganyam keranjang miskin sepertimu. Kau itu seperti anjing kuil yang mencoba menggonggong pada pesawat. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuh dan patah lehermu." Mata Win berkaca-kaca, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Mengapa ia harus mengalami hal seperti ini? Aku tidak pernah berniat merebut milik siapapun. Kak Ton, Win mencoba membela diri dengan suara tercekat. Tapi kata-kata itu justru menyiram bensin ke dalam api. Ton berteriak, "Tutup mulutmu! Jangan membela diri. Kalau aku melihatmu muncul di hadapan Kak Fen lagi, lain kali aku tidak akan hanya mengancam, tapi akan kutampar wajah polosmu itu sampai hancur di tanganku." Selesai bicara, Ton mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat menampar wajah Win untuk melampiaskan dendamnya. Win memejamkan mata erat-erat, mengangkat kedua tangannya sebagai tanda memohon dengan ketakutan yang luar biasa. Telapak tangan lentik Ton yang dihiasi cincin emas yang sudah diayunkan tinggi-tinggi siap mendarat di wajah Win
Win memejamkan mata, bersiap menerima rasa sakit dan benturan. Tapi tiba-tiba, "Hei, hentikan! Apa yang kalian lakukan?" Suara bentakan yang menggelegar seperti petir di siang bolong membuat Ton terlonjak kaget. Tangan yang terangkat di udara langsung jatuh ke samping tubuhnya. Ia berbalik cepat melihat sumber suara dengan wajah pucat pasi. Di ujung jalan setapak tampak sosok gempal namun berwibawa dari kepala desa Watt, berjalan dengan tongkat berkepala emas, menerobos semak-semak dengan wajah geram dan mata yang menyiratkan amarah. Ia baru saja pulang dari berdiskusi dengan kepala kuil dan kebetulan lewat jalan pintas di sawah, sehingga melihat kejadian itu. Ada apa ini, Ton Sari? Kalian ini gadis-gadis dari keluarga terpandang, dididik dengan baik oleh orang tua. Kenapa kalian mencegat dan mengganggu orang yang tidak berdaya di tengah jalan seperti ini? Tidak malukah pada para dewa? Kepala desa Watt menegur dengan suara tegas. Matanya menatap Ton dengan kecewa bercampur teguran. Wajah Ton langsung pucat. Ia segera mengubah ekspresinya dari raksasa marah menjadi gadis manis yang lugu. Tidak, Paman Kepala Desa. Ton hanya bercanda dengan Win. Melihat Win jalan sendirian, Ton hanya menyapanya. Tidak ada apa-apa kok. Iya kan, Win? Di akhir kalimatnya, Ton menoleh ke arah Win sambil menggertakkan gigi dan mengirimkan tatapan mengancam. Memaksanya setuju. Win yang masih gemetaran seperti anak ayam kedinginan hanya bisa menunduk dan menganggukkan kepala tanpa berani menatap siapapun. Kepala desa Watt menggelengkan kepala dengan kesal. Ia bukan orang bodoh yang tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bercanda macam apa sampai seperti mau minum darah? Win, kau cepat pulang. Ayahmu sudah menunggumu untuk makan malam. Dan kalian berdua cepat pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai aku melihat kalian mengganggu orang lain di sekitar sini lagi. Kalian hanya akan mempermalukan nama baik orang tua kalian. Kata-kata kepala desa Watt bagaikan air keras yang disiramkan ke luka di hati Ton. Coba bayangkan, selain tidak berhasil memberi pelajaran pada saingannya, ia justru ditegur dengan keras oleh pria yang ia hormati dan harapkan menjadi ayah mertuanya di masa depan demi membela wanita miskin itu. Sungguh menyakitkan. Win segera memberi hormat kepada kepala desa, lalu berjalan setengah berlari menjauh, meninggalkan Ton yang berdiri, mengepalkan tangan, menatap punggung Win yang menjauh dengan dendam yang berlipat ganda. Tunggu saja kau, hari ini kau punya pelindung, tapi lihat saja nanti. Kejadian hari itu seolah menjadi pertanda bagi Fan untuk sadar. Jika ia terus menunda-nunda, Win, pujaan hatinya, mungkin tidak akan aman dari si jahat Ton. Malam itu juga, setelah selesai makan, Fan dengan mantap membawa nampan berisi sesaji dan merangkak menghadap ayahnya, kepala desa Watt dan ibunya yang sedang mengunyah sirih. Ayah, ibu, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mencintai Win dan saya ingin meminta ayah dan ibu untuk melamarnya menjadi istri saya sesuai adat. Fan berbicara dengan suara lantang dan jelas, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Ibu kepala desa begitu mendengar nama calon menantunya, langsung meletakkan wadah sirihnya dan menghela napas panjang. Oh, Fan, anakku, dari sekian banyak wanita, kenapa kau memilih si Win, putri penganyam keranjang itu? Ibu bukan merendahkan kemiskinan, tapi lihatlah tubuhnya. Kurus kering seperti lidi, 3 hari sehat 4 hari sakit. Apa dia punya tenaga untuk melayanimu? Apa dia bisa memberiku cucu? Lebih baik, Ton, putri pemilik pabrik padi itu. Dia cantik, kaya, dan sepadan denganmu, nak. Ibunya mencoba membujuk, tapi Fan menunduk dan menggeleng. Ibu, meskipun Win miskin dan bertubuh kecil, hatinya mulia. Saya mencintai hatinya. Bukan uang atau penampilannya. Jika bukan dia, saya lebih baik hidup melajang seumur hidup. Pernyataan tegas dari putra kesayangannya membuat sang ibu terdiam. Akhirnya,
Kepala desa Watt berdeham untuk menengahi. Sudah, anak kita mencintainya. Dia sudah bekerja keras membantu kita selama ini, tidak pernah berbuat onar. Jika dia ingin memilih kebahagiaannya sendiri, sebagai orang tua kita seharusnya mendukung, bukan? Soal kesehatan, nanti bisa kita rawat di rumah kita. Rumah kita ini serba berkecukupan, kan? Kata-kata kepala desa adalah keputusan final. Sang ibu akhirnya mengangguk setuju, meskipun hatinya masih sedikit khawatir tentang kesehatan calon menantunya. Pernikahan Van dan Win berlangsung sederhana, namun hangat dan indah sesuai tradisi desa. Win pindah menjadi menantu kepala desa dengan terhormat. Orang tua pihak laki-laki sangat menyayanginya, terutama kepala desa Watt yang sangat mencintai menantunya ini karena melihatnya sebagai wanita yang rajin dan tidak sombong. Bangun lebih awal, tidur paling akhir, dan melayani dengan baik tanpa cela. Kehidupan pengantin baru Van dan Win begitu manis hingga gula pun terasa iri. Penduduk desa pun turut mengagumi cinta mereka. Namun, badai yang lama belum juga reda. Bahkan sepertinya semakin menguat. Setiap pagi, penduduk sekitar akan melihat pemandangan yang membuat canggung hingga menjadi terbiasa. Thorn yang tidak mau menyerah masih terus membawa rantang besar, berdandan cantik, seolah akan ikut kontes kecantikan, dan berjalan dengan angkuh ke rumah kepala desa seperti biasa, seolah-olah tidak pernah ada pernikahan yang terjadi. Thorn akan berjalan gemulai, meletakkan rantangnya di atas balai-balai kayu dengan seenaknya, sambil berkata dengan suara lantang, "Bibi, hari ini Thorn bawakan kue dan gulai ikan gabus. Resep andalan ibu, santannya kental, daging ikannya murni. Dijamin bumbunya meresap, tidak seperti masakan orang sini yang hambar seperti air cucian panci." Thorn khawatir paman dan bibi kekurangan gizi, makanya harus selalu dirawat. Thorn berbicara sambil melirik ke arah Win yang sedang menyapu halaman dengan sudut matanya. Tatapannya penuh sindiran. Meskipun mulutnya memanggil Win dengan sebutan adik, setiap kata-katanya menusuk hingga ke hati. Win, yang merupakan orang yang polos, hanya bisa menunduk dan menerima keadaan, tidak ingin berdebat yang akan membuat telinga para tetua panas. Ia hanya menghindar, pergi bekerja di tempat lain, dan berpura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hatinya rasanya sangat sakit. Ibu kepala desa pun merasa serba salah. Mengusir Thorn, ia segan pada orang tuanya yang terpandang. Menerimanya, ia kasihan pada menantunya. Suasana di rumah saat makan menjadi sangat canggung. Apalagi jika Van ada di rumah. Thorn akan semakin memainkan perannya sebagai tetangga yang baik hati, menyendokkan lauk ke piring Van sambil memanggil Kak Van, Kak Van. Tapi percayalah, Van justru memilih menyantap sayur asam porsi kecil buatan istrinya dengan lahap, tanpa menyentuh makanan mahal dari Thorn sedikit pun. Tatapan Thorn kepada Win saat Van lengah bukanlah tatapan sesama manusia lagi. Itu adalah tatapan seekor harimau betina yang sedang mengincar mangsanya. Menunggu waktu yang tepat untuk menerkam dengan dendam karena diabaikan. Dan kabar baik yang ditunggu-tunggu pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, suatu pagi saat Win sedang membantu ibu mertuanya menyiapkan makanan, tiba-tiba ia merasa pusing dan hampir pingsan. Penglihatannya kabur, disertai rasa mual dan muntah. Ia segera dibawa ke puskesmas. Di kota kecamatan, ternyata Win hamil. Win akan memberikan keturunan bagi keluarga kepala desa. Begitu mendengar kabar ini, kepala desa Watt dan istrinya menepuk lutut mereka dan tertawa gembira. "Hore, aku akan punya cucu!" teriak kepala desa dengan gembira. Ia segera memerintahkan para pekerja untuk menyiapkan hadiah penyambutan cucu. Sementara Van tak perlu ditanya lagi, senyumnya merekah lebar. Ia sangat bahagia. Ia merawat istrinya lebih dari telur di ujung tanduk, tidak membiarkannya menyentuh pekerjaan berat sedikit pun. Suasana di rumah kepala desa dipenuhi tawa dan kehangatan. Namun, kabar baik bagi keluarga ini justru menjadi kabar terburuk dalam hidup seseorang.
Kabar kehamilan Win menyebar dengan cepat seperti api, hingga sampai ke telinga Ton di rumah besarnya di ujung pasar. Saat itu, ia sedang merangkai bunga melati untuk diberikan kepada Fen. Rangkaian bunga di tangannya langsung jatuh ke lantai. Ton berdiri kaku, wajahnya pucat pasi seolah disambar petir di tengah dadanya. Selama ini, ia masih punya harapan kecil bahwa selama mereka belum punya anak, suatu saat Kak Fen mungkin akan bosan dengan istrinya yang penyakitan itu dan berpaling padanya. Tapi sekarang, kehamilan Win bagaikan rantai emas yang mengikat Kak Fen padanya selamanya. Pintu harapan Ton dibanting keras di depan wajahnya. Kekecewaan berubah menjadi dendam yang membara di dada. Ton menggigit bibirnya hingga berdarah, tangannya mengepal erat hingga kuku-kukunya menancap ke dagingnya sendiri. Dia bisa hamil. Dia juga bisa keguguran. Sebuah pikiran jahat melintas di benaknya. Api cemburu yang tadinya hanya bara kini akan meledak dan membakar segalanya hingga musnah. Benar Nona Ton, kabarnya akurat. Si Win itu sudah hamil 3 bulan lebih. Saya lihat para pelayan di rumah kepala desa membawakan banyak makanan bergizi untuknya. Katanya dia mual parah. Laporan dari Sari yang memecah kesunyian itu bagaikan vonis mati yang menghancurkan hati Ton berkeping-keping. Begitu Sari selesai bicara, Ton menjerit sekuat tenaga dengan penuh amarah. Tidak, itu tidak benar. Kenapa? Kenapa langit selalu memihaknya? Lalu aku, apa kurangku? Kenapa Kak Fen tidak melihatku? Barang-barang di rumahnya disapu jatuh hingga pecah berantakan. Guci keramik mahal dilempar ke dinding hingga hancur lebur, sama seperti kewarasan Ton yang putus saat itu. Sari harus melompat menghindar dan bersembunyi di balik tiang. Tubuhnya gemetar ketakutan. Wajah yang tadinya cantik kini berubah mengerikan karena amarah. Matanya merah seolah ingin minum darah. Ia berjalan mondar-mandir seperti orang gila, meratapi nasib yang mempermainkannya. Hingga akhirnya kemarahan itu mengendap menjadi dendam yang lebih dingin dan menakutkan. Ton berjalan ke jendela. Tangannya mencengkeram kusen hingga uratnya menonjol. Matanya menatap tajam menembus kegelapan ke arah rumah kepala desa Wat seolah mengirimkan energi jahat. Kau bisa hamil, kau juga bisa mati. Aku kutuk kau, Win. Semoga kau tidak akan pernah melihat wajah anakmu. Semoga anak dalam kandunganmu menjadi malapetaka yang menyedot darah dan dagingmu sampai kau mati. Semoga kau celaka. Mati mengenaskan kau dan anakmu. Sumpah serapah yang keluar dari mulut wanita kaya itu terdengar lebih mengerikan daripada jeritan. Sejak hari itu, rutinitas Ton berubah. Dari yang biasanya bangun untuk memasak dan beribadah, kini yang ia lakukan setiap pagi dan sore adalah membakar cabai dan garam untuk mengutuk. Asap tebal bersama sumpah serapah dikirimkan melalui angin ke rumah kepala desa setiap hari. Api dendam di hati Ton begitu panas hingga ia tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah mengundang malapetaka untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya kutukan bakar cabai dan garam dari Ton belum menunjukkan hasilnya. Karena saat memasuki bulan keempat, mual dan pusing yang dialami Win hilang sama sekali. Ia justru jadi banyak makan dan tidur nyenyak. Sepertinya peredaran darahnya menjadi sangat baik. Dari yang tadinya kurus kering seperti lidi, kini Win terlihat lebih berisi. Kulitnya yang pucat menjadi cerah berseri. Wajahnya segar dan merona, seolah menjadi orang yang berbeda. Orang desa menyebutnya aura ibu hamil. Semakin besar kandungannya, semakin cantik ia terlihat. Di rumah kepala desa Wat, tak perlu ditanya lagi. Mereka sangat antusias menyambut cucu pertama. Kepala desa mencari berbagai ramuan dan makanan bergizi dari seluruh penjuru untuk menantunya. Mulai dari obat-obatan Tiongkok, sarang burung walet terbaik, hingga ikan gabus besar. Sementara Fem, sang suami siaga, merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Pulang dari sawah, meskipun lelah, ia akan segera memijat lengan dan kaki istrinya, bertanya dengan suara lembut, "Sayang, mau mangga muda dengan sambal atau punggungmu sakit di bagian mana? Biar ku pijat." Gambaran cinta dan kehangatan keluarga ini sungguh indah.
dan membuat iri. Win saat ini terlihat sangat bahagia. Perutnya mulai membuncit dan terlihat semakin jelas setiap hari. Semuanya tampak sempurna. Namun, orang tua bijak pernah berkata, pelita sebelum padam cahayanya akan menyala paling terang. Kebahagiaan yang meluap saat ini mungkin adalah pertanda terakhir sebelum badai takdir yang besar datang menghancurkan segalanya. Dan musim pun berganti, memasuki musim hujan. Langit di atas sawah desa Hoksung yang tadinya cerah kini mulai gelap oleh awan hujan raksasa berwarna kelabu. Angin badai mulai bertiup kencang hingga pohon-pohon palem di belakang desa bergoyang-goyang, mengeluarkan suara desingan yang menyeramkan. Sore itu, suasananya terasa aneh. Burung-burung terbang pulang ke sarang dengan tergesa-gesa. Suara katak bersahutan dengan suara guntur yang bergemuruh dari kejauhan. Di rumah panggung megah milik Kepala Desa Wat, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kepala desa dan istrinya duduk mengunyah sirih di beranda. Sementara Win, sang calon ibu, duduk menatap keluar jendela kamar tidurnya di lantai atas. Angin dingin meniupkan percikan hujan ke wajahnya, namun Win tidak merasakan dingin di tubuhnya sebanyak rasa dingin yang aneh di hatinya. Mata kanannya berkedut-kedut seolah menjadi pertanda buruk. Ia menjulurkan lehernya menanti suaminya tercinta dengan cemas. "Kak Fen, kenapa jam segini belum pulang juga? Hujan akan turun lebat," gumam Win pada dirinya sendiri dengan khawatir. Fen pergi memeriksa air di sawah sejak siang. Mungkin ia keasikan mengobrol dengan para pekerjanya hingga lupa waktu. Tiba-tiba, kilat menyambar terang menerangi seluruh penjuru, diikuti suara guntur yang menggelegar dahsyat. Win terlonjak kaget, tangannya memegang dada, perasaannya tidak enak. Hujan mulai turun, semakin deras hingga pemandangan di depan rumah menjadi kabur. Win mencoba menajamkan pandangannya, menembus tirai hujan, mencari bayangan seseorang yang ia tunggu. Dan di sana, di ujung jalan setapak menuju rumah, sosok tinggi tegap Fen sedang berlari menerobos hujan. Win tersenyum lega tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi senyum terakhir dalam hidupnya. Karena cinta dan kekhawatiran yang mendalam pada suaminya, begitu melihat Fen berlari terengah-engah kehujanan dari kejauhan, Win takut suaminya akan jatuh sakit. Ia segera meraih payung yang ada di sudut kamar, lalu berjalan setengah berlari ke ujung tangga di beranda. Coba bayangkan, para pendengar, rumah panggung tradisional kuno memiliki tangga dari kayu keras yang dipoles licin. Apalagi saat terkena percikan hujan hingga basah kuyup, tangga itu akan selicin diolesi minyak. Win, dalam kondisi hamil tua, tubuhnya berat dan gerakannya tidak lincah seperti dulu. Satu tangan menopang perutnya yang membuncit, tangan lainnya memegang gagang payung erat-erat. Ia perlahan melangkahkan kakinya yang telanjang ke anak tangga kayu yang basah dan licin satu persatu. "Kak Fen, tunggu, aku bawakan payung," teriaknya melawan suara hujan dan guntur. Tapi suaranya ditelan oleh angin kencang. Saat itu, angin badai besar bertiup kencang, menghantam payung yang baru saja Win buka hingga payung itu terbalik. Hembusan angin itu menarik tubuh rapuh wanita itu hingga kehilangan keseimbangan. Kakinya yang menapak di ujung anak tangga yang basah tidak mampu menahan gravitasi. "Ah!" Win berteriak, matanya terbelalak kaget. Seluruh dunia terasa berputar terbalik. Win mencoba meraih pegangan tangga untuk menahan diri, tetapi licinnya kayu dan berat tubuhnya membuatnya tidak bisa lagi menahan diri. Tubuh wanita hamil tua itu melayang dan jatuh dari ketinggian hampir 3 meter. Seperti burung dengan sayap patah yang dihantam badai. Dalam sepersekian detik kematian itu, Win hanya bisa memeluk perutnya dengan kedua tangan, berharap tubuh rapuhnya bisa melindungi bayi di dalam kandungannya. Tapi semuanya terlambat. Tubuh Win menghantam tanah keras di bawah dengan keras. "Bu!" Suara benturan tumpul itu terdengar begitu dalam.
Kepala Win membentur ujung kayu yang menumpuk di samping tangga dengan sangat keras hingga lehernya terkulai ke belakang. Lalu segalanya menjadi sunyi senyap. Tubuh yang tadinya bergerak kini terbaring kaku tak bergerak di tengah hujan yang terus mengguyur. Darah merah pekat perlahan mengalir dari kepalanya, bercampur dengan air hujan, menggenangi tanah di depan tangga, seolah-olah mengadukan tragedi yang baru saja terjadi kepada langit dan bumi. Fan, yang baru saja tiba di depan rumah dan melihat istrinya tercinta jatuh di depan matanya, napasnya seolah berhenti. Pemandangan di hadapannya menghancurkan hati seorang pria tegar seperti Fan hingga berkeping-keping. Fan melempar payung di tangannya, berlari menghampiri tubuh yang terbaring kaku di tengah lumpur tanpa pikir panjang. "Win! Win!" Teriakannya memanggil nama istrinya bergema bersaing dengan suara petir. Fan merosot berlutut, memeluk kepala Win dan meletakkannya di pangkuannya, tanpa mempedulikan darah merah yang mengotori pakaiannya. Namun, sentuhan yang dirasakan Fan hanyalah dingin dan lemas, seperti boneka kain tak bernyawa. Leher Win terkulai dengan tidak wajar. Mata indahnya yang dulu menatapnya dengan cinta, kini terbelalak menatap langit hitam pekat, seolah menyalahkan takdir yang kejam. "Win, bangun Win! Jangan tinggalkan aku! Aku di sini, aku sudah datang." Fan mengguncang tubuh tak bernyawa istrinya dengan panik. Air mata seorang pria mengalir deras, bercampur air hujan hingga tak bisa dibedakan. Ia mencoba menempelkan telinganya ke dada dan perut Win, berharap mendengar detak jantung, berharap mendengar gerakan bayinya. Tapi segalanya sunyi senyap. Keduanya telah tiada. Inilah kematian yang oleh orang zaman dulu dianggap sangat sakral dan mengerikan. Kematian Tai Tangklong atau mati saat hamil, 2 nyawa dalam 1 raga. Jeritan pilu Fan yang memilukan menembus derasnya hujan hingga ke atas rumah membuat kepala desa Wat dan istrinya berlari turun dengan cemas. Begitu melihat kondisi menantunya yang terbaring bersimbah darah dengan putranya memeluk jenazah sambil menangis histeris seperti orang gila, istri kepala desa langsung lemas dan terduduk di tanah. Ia memegang dadanya dan menangis terseduh-seduh karena kasihan. "Oh, Win, anakku, cucuku." Suasana saat itu begitu menyedihkan dan mengerikan, tak terlukiskan dengan kata-kata. Hujan yang turun deras seolah-olah langit dan bumi turut berduka cita atas 2 jiwa suci yang harus mengakhiri hidupnya begitu cepat. Fan memeluk jenazah istrinya erat-erat, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Mulutnya terus meracau memanggil nama Win. Dan upacara pemakaman yang penuh dengan kesakralan dan kutukan pun akan segera dimulai. Kabar kematian tragis Win menyebar dengan cepat seperti api. Tak lama, penduduk desa yang mendengar kabar itu berlarian menembus hujan untuk melihat. Berkerumun di depan rumah kepala desa Wat. Suara bisik-bisik dan spekulasi terdengar riuh bersaing dengan suara hujan. Banyak yang memegang dada karena kasihan. Tetapi, satu hal yang mereka semua sepakati dan takuti adalah kematian Tai Tangklong. Para pendengar pasti tahu, menurut kepercayaan kuno, kematian mendadak seperti ini, apalagi dengan bayi di dalam kandungan, dianggap akan menghasilkan arwah yang sangat ganas dan penuh dendam. Dan yang terpenting, jenazahnya tidak boleh dibawa naik ke dalam rumah, harus segera dibawa ke kuil. Jika tidak, akan terjadi malapetaka yang membawa sial bagi seluruh desa. Para tetua di desa memperingatkan kepala desa Wat dengan suara bergetar. "Kepala desa, bawa jenazahnya ke kuil. Jangan dibawa naik ke rumah. Itu melanggar pantangan. Nanti orang di rumah tidak akan bisa hidup tenang." Namun, Fan saat itu tidak mendengar suara siapapun. Kewarasannya telah hilang. Ia berteriak pada semua orang yang mencoba menyentuh tubuh istrinya. "Tidak, jangan ada yang berani membawa istriku kemanapun. Ini rumah Win. Win harus ada di sini. Aku akan mengadakan upacara di sini." Fan memeluk jenazah Win yang mulai kaku dengan erat.
Tatapannya liar seperti orang gila membuat penduduk desa mundur ketakutan. Kepala desa Wat melihat kondisi putranya yang begitu mencintai istrinya hingga menangis darah. Sebagai seorang ayah, ia tidak tega. Ia tidak bisa memaksa putranya di hari yang begitu berat ini. Akhirnya, kepala desa menggebrak meja dan mengambil keputusan menentang peringatan para tetua. "Cukup! Tidak perlu berdebat lagi!" Turuti kemauan Fen. Kasihan dia. Bawa jenazah Win naik ke rumah. "Aku yang akan bertanggung jawab. Siapa yang takut? Silakan pulang. Siapa yang mau membantu? Ayo bantu angkat." Setelah pengumuman dari kepala desa, penduduk saling pandang dengan cemas. Namun, mereka terpaksa membantu mengangkat tubuh tak bernyawa Win ke atas rumah panggung. Begitu jenazah Win melewati ambang pintu dan masuk ke dalam rumah, suasana yang tadinya hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin dan mencekam. Angin bertiup kencang hingga jendela-jendela berderit, seolah menyambut kembalinya arwah yang belum sadar bahwa ia telah mati. Sementara di rumah kepala desa Wat dipenuhi tangisan dan kesedihan yang menyelimuti setiap sudut. Di sisi lain, desa di sebuah rumah kayu jati besar milik seorang saudagar, suasananya sangat berbeda. Nona Ton, ada kabar besar, kabar baik." Suara Sari berteriak sambil berlari terengah-engah ke atas rumah dengan wajah gembira seperti orang yang baru memenangkan lotre. Ton, yang sedang bosan mengikir kukunya, langsung berbalik dan membentak. "Ada apa, Sari?" Berisik sekali seperti ada kebakaran. "Nanti ayahku bangun dan memarahi kita semua. Cepat, katakan ada apa." Sari terengah-engah sebelum tersenyum lebar hingga terlihat giginya yang ompong. Si Win mati, Nona. Dia jatuh dari tangga. Lehernya patah. Mati di tempat. Mati Taidang Klom juga. Begitu mendengar laporan dari pelayan setianya, Ton terdiam. Kikir kuku di tangannya jatuh ke lantai. Mata indahnya terbelalak. Bukan karena takut, tetapi karena terkejut akan keberuntungan yang datang tiba-tiba. Senyum kejam perlahan muncul di sudut bibirnya. "Benarkah? Kau tidak bohong padaku kan? Dia benar-benar sudah mati?" Ton bertanya lagi dengan suara bergetar karena gembira. Sari mengangguk cepat. "Benar sekali, Nona. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Jenazahnya masih tergeletak di kaki tangga rumah kepala desa." Ton bangkit berdiri dan tertawa terbahak-bahak tanpa peduli pada langit dan bumi. "Syukurlah, langit memang punya mata. Akhirnya, duri dalam dagingku lenyap juga. Sekarang, Kak Fen pasti akan kembali menjadi milikku seorang." Kematian sesama manusia justru menjadi hal yang menggembirakan bagi orang berhati kelam seperti Ton. Ia berbalik dan memerintahkan Sari dengan suara tegas dan dingin. "Sari, cepat kembali dan beritahu ayahmu. Suruh dia siapkan arak beras manis 1 guci besar untukku. Begitu pemakaman si Win selesai, aku akan merayakannya sepuasnya. Oh, dan suruh ayahmu siapkan juga makanan enak. Aku yang traktir." Mengerikan sekali hati manusia. Bukannya berbelasungkawa, ia malah berencana mengadakan pesta di atas penderitaan orang lain. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya yang mengejek orang mati ini sama saja dengan menantang arwah ganas untuk datang menghantuinya. Saat malam tiba, suasana di rumah duka kepala desa Wat semakin menyedihkan dan mencekam. Jenazah Win dibersihkan dan diganti dengan pakaian baru yang paling indah untuk menghormatinya sebagai menantu kepala desa. Tubuhnya terbaring tenang di atas ranjang pemandian jenazah. Wajahnya pucat namun masih menyisakan kecantikan, seolah hanya tertidur. Kerabat dan sahabat silih berganti datang untuk upacara pemandian jenazah dengan penuh duka. Suara isak tangis terdengar di seluruh ruangan. Terutama Fen yang duduk di sampingnya, tak pernah beranjak. Ia memegang tangan dingin istrinya dan menempelkannya ke pipi. Air matanya terus mengalir, meratapi kenangan manis mereka, membuat para pelayat ikut meneteskan air mata. Setelah upacara pemandian jenazah selesai, jenazah Win dimasukkan ke dalam peti mati kayu jati berukir indah, diletakkan di tengah ruangan yang dihiasi bunga-bunga segar. Saat itulah
Para tamu mulai berdatangan untuk mendengarkan doa-doa dari para biksu. Dan tentu saja, si iblis berwujud wanita terhormat itu tidak ketinggalan. Ia datang dengan gaun hitam elegan, memasang wajah sedih palsu, berpura-pura sangat berduka. Ia berjalan mendekat, menjabat tangan dan menghibur ibu kepala desa, lalu dengan seenaknya ikut menata bunga di depan peti mati sambil sesekali melirik Fen dengan tatapan menggoda. "Kak Fen, minum dulu. Matamu sudah bengkak karena menangis." Ton khawatir, katanya dengan suara manis yang tidak cocok dengan suasana duka, membuat beberapa penduduk desa mencibir. Ketika 4 biksu naik ke tempat duduk mereka, cahaya dari beberapa lampu Petromax yang dinyalakan membuat bayangan benda-benda menjadi panjang dan menakutkan. Suara lantunan doa Kusala Dhamma, Aku Salah Dhamma bergema di seluruh rumah kayu, berpadu dengan suara jangkrik dan angin dingin yang berhembus melalui celah jendela. Bau dupa dan asap lilin bercampur dengan aroma bunga sedap malam yang dingin, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang duduk dengan tangan terkatup, mendengarkan doa dengan khidmat. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang paling mengerikan sedang bersembunyi di dalam bayang-bayang gelap, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Suara lantunan doa terus berlanjut di tengah keheningan malam, hanya diiringi suara desiran daun yang tertiup angin. Para tamu duduk dengan tangan terkatup, mendengarkan dengan hati yang sedih dan mulai mengantuk. Tiba-tiba, di atas balok kayu jati di langit-langit, sebuah bayangan hitam perlahan merayap mendekat tanpa suara, seolah tak berbobot. Itu adalah seekor kucing hitam besar yang entah bagaimana berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Matanya bersinar kuning keemasan, memantulkan cahaya lampu Petromax. Tampak menakutkan, seperti mata malaikat maut yang datang menjemput arwah. Kucing itu berjalan mengendap-endap dan berhenti tepat di atas peti mati Win. Ia menatap foto di depan peti mati dengan pandangan kosong yang mengerikan. Dan dalam sekejap mata, saat tidak ada yang menyadarinya, suara lolongan tajam yang memekakkan telinga terdengar bersamaan dengan tubuh hitam legam yang melompat turun dari balok. Ia tidak melompat ke lantai, tetapi dengan sengaja melompati peti mati Win. Tubuh kucing hitam itu melayang, memotong jalur pandang para biksu. Punggungnya menyenggol tempat dupa besar yang berdiri di depan peti mati hingga jatuh berdebum. Tempat dupa dari kuningan itu menghantam lantai dengan suara keras. Dupa yang menyala berhamburan di atas karpet, abunya menyebar kemana-mana. Keempat biksu yang sedang berdoa terlonjak kaget hingga hampir menjatuhkan kipas upacara mereka. Wajah mereka pucat pasi. Para tamu di ruangan menjerit ketakutan. Beberapa bahkan saling berpelukan. Mata mereka tertuju pada kucing hitam biang keladi yang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan di bawah rumah. Saat itu, suasana yang sudah mencekam berubah menjadi ketegangan yang nyaris membuat napas berhenti. Para tetua di sana pucat pasi, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka mengangkat tangan ke atas kepala, bergumam ketakutan. "Ya Tuhan, kucing hitam melompati peti mati, celaka! Ini pertanda buruk yang sangat besar." Orang zaman dulu sangat percaya bahwa jika kucing hitam melompati peti mati seseorang, arwah di dalamnya akan menjadi sangat ganas, bahkan bisa sampai bangkit duduk. Kepercayaan tentang mayat hidup ini langsung terlintas di benak semua orang. Petugas upacara segera berlari membereskan tempat dupa, menyalakan dupa baru, dan memohon maaf kepada arwah Win, memintanya untuk tidak marah, tidak bangkit, dan tidak menghantui mereka. Tapi siapa yang tahu tindakan si kucing hitam malam ini mungkin adalah pertanda paling akurat bahwa arwah yang mati Tai Tangklom ini tidak akan tinggal diam. Setelah insiden menegangkan itu berlalu, kekacauan mulai mereda, tetapi ketidaktenangan di hati orang-orang justru semakin menjadi-jadi. Meskipun para biksu telah selesai berdoa dan pulang, suasana di rumah duka tetap suram dan penuh kecurigaan.
Para tamu yang datang mulai berbisik-bisik dengan wajah tegang. Ditambah lagi dengan bubur malam yang rasanya hambar membuat perut rasa mual. Kisah kucing hitam yang melompati peti mati diceritakan dari mulut ke mulut, dibumbui hingga menjadi lebih mengerikan. Kau lihat tidak tadi saat si kucing hitam melompat, lampu Petromax hampir padam. Iya, katanya malam ini pasti ada kejadian. Arwah Win pasti sangat ganas. Mati tai dangklom, ditambah lagi dilompati kucing hitam. Lengkap sudah syarat jadi hantu paling seram. Bisikan-bisikan ini terdengar oleh Thon dan Sari yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Sari pucat seperti ayam rebus. Ia berbisik dengan suara bergetar kepada majikannya. Nona Thon, sebaiknya kita pulang saja. Suasananya semakin aneh. Bulu kuduku berdiri terus. Thon sendiri merasa tidak enak hati. Meskipun mulutnya berani, saat menghadapi suasana nyata seperti ini, ia pun merasa takut. Tapi karena gengsi, ia masih berpura-pura kuat. Dasar penakut, Sari. Hanya kucing tersesat saja. Apa yang ditakutkan? Hantu itu tidak ada. Orang mati ya tetap mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di sini bantu Kak Fen dulu. Biar dia lihat kepedulian kita. Thon mencoba menenangkan dirinya sendiri. Lebih dari menenangkan Sari. Tapi ia tidak tahu bahwa pandangan penduduk desa ke arah mereka penuh dengan kecurigaan karena semua orang tahu tentang perseteruan antara Thon dan almarhumah. Dan jauh di lubuk hati mereka, semua orang tahu jika arwah Win benar-benar bangkit, siapa target pertamanya kalau bukan orang yang selalu ingin mencelakainya saat masih hidup. Waktu berlalu hingga larut malam. Hujan yang turun deras tadi sore mulai reda, menyisakan gerimis yang turun bersama angin dingin yang bertiup semakin kencang. Thon dan Sari yang merasa gerah seharian memutuskan untuk turun mandi di tempat cuci di belakang rumah. Di sana ada beberapa gentong besar berisi air hujan. Suasana di belakang rumah panggung di malam hari sangatlah mencekam. Cahaya dari atas rumah tidak sampai ke bawah. Hanya ada cahaya redup dari sebuah lentera kecil yang dibawa Sari berkelip-kelip ditiup angin. Bayangan pohon pisang dan rumpun bambu bergoyang-goyang, tampak seperti bayangan iblis yang melambai-lambai. Cepatlah Sari! Kenapa kau gemetaran terus seperti orang kesurupan? Aku sudah kedinginan. Thon mendesak sambil segera menyiram tubuhnya dengan air dari gentong. Dinginnya air hujan yang menusuk tulang membuatnya menggigil. Namun dinginnya air itu tidak sebanding dengan hawa dingin aneh yang tiba-tiba menyentuh punggungnya. Rasanya seperti ada balok es besar menempel di lehernya dan ada hembusan napas berbau busuk di dekat telinganya. Bulu kuduk Thon meremang seketika. Instingnya mengatakan bahwa bukan hanya ia dan Sari yang ada di sana. Thon menelan ludah dengan susah payah. Perlahan-lahan memberanikan diri menoleh ke belakang dengan jantung berdebar kencang. Dan apa yang dilihatnya membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di tengah kegelapan remang-remang, hanya beberapa langkah darinya, sosok Win berdiri tegak di tengah gerimis. Tubuhnya basah kuyup oleh air dan lumpur. Wajahnya yang dulu cantik kini pucat pasi seperti kertas. Kontras dengan rambut hitam panjangnya yang basah menempel di pipi. Kedua matanya yang besar terbelalak nyaris keluar dari rongganya menatap tajam ke arah Thon dengan pandangan merah padam penuh dendam. Bibirnya yang pucat kebiruan perlahan menyeringai di sudut mulutnya sebelum Thon menjerit sekuat tenaga hingga tenggorokannya nyaris pecah. Hantu! Hantu Win! Tolong! Jeritan melengking itu memecah kesunyian malam, bergema di seluruh penjuru hingga anjing-anjing yang tertidur di bawah rumah terbangun dan menyalak bersahutan. Tolong! Hantu! Jeritan Thon yang memekakkan telinga membangunkan semua orang di rumah yang sedang mengantuk. Kekacauan langsung terjadi. Sari begitu terkejut hingga lenteranya jatuh dan padam. Keduanya berlari pontang-panting, berebut naik tangga, jatuh bangun tanpa peduli rasa sakit atau penampilan. Saat itu,
Yang penting hanyalah lari dari tatapan penuh dendam arwah Win. Begitu sampai di atas rumah, Ton langsung memeluk lengan kepala desa Watt dengan erat. Tubuhnya gemetar hebat seperti orang kesurupan. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya bergetar hingga sulit bicara. Paman kepala desa, hantu si Win ada di bawah tangga. Dia mau membunuhku. Aku tidak mau di sini lagi. Aku mau pulang. Teriakan Ton membuat para tamu yang menginap untuk menjaga jenazah merinding ketakutan, saling pandang dengan cemas. Suasana ketakutan menyebar ke seluruh ruangan. Kepala desa Watt mencoba menenangkannya, tapi Ton tidak mau mendengar. Ia begitu takut hingga panik. Ia segera menyuruh Sari untuk mengemasi pakaiannya. "Cepat Sari, kau mau menunggu dia mencekik kita dulu?" Sari dengan panik memasukkan barang-barang ke dalam tas. Setelah sedikit tenang, Ton takut kehilangan wibawanya sebagai putri orang terpandang. Ia berpura-pura memberi hormat kepada kepala desa dengan tangan yang masih gemetar, berbohong. Paman Ton merasa tidak enak badan, seperti mau demam mendadak. Mungkin karena kehujanan. Ton permisi pulang dulu ya. Kalau tetap di sini, nanti merepotkan orang lain. Mulutnya berkata sakit, tapi matanya terus melirik ke kiri dan ke kanan dengan waspada. Kepala desa Watt menghela napas panjang. Ia tahu persis bahwa nona ini bukan sakit fisik, tapi sakit karena ketakutan, setengah mati dihantui. "Baiklah, kalau tidak enak badan, pulanglah istirahat. Mau diantar?" "Tidak usah." Ton menolak dengan cepat. Begitu meraih tas dari tangan Sari, ia langsung menarik Sari berlari menuruni tangga di sisi lain rumah, menghilang ke dalam kegelapan secepat kilat, meninggalkan penduduk desa yang menatapnya dengan iba bercampur cemooh. Tapi jauh di lubuk hati mereka, semua orang tahu bahwa malam ini kengerian dari arwah Win baru saja dimulai. Setelah berlari tunggang langgang hingga sandal mereka hilang sebelah, Ton dan Sari tiba di rumah ayah Sari yang terletak terpencil di ujung kebun kelapa. Rumah itu hanyalah sebuah pondok kayu tua yang rendah. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang berlubang-lubang, tampak tidak kokoh. Tetapi bagi kedua gadis itu, dalam situasi krisis seperti ini, tempat itu terasa seperti benteng teraman. Begitu naik ke atas pondok, Sari langsung berteriak memanggil ayahnya. Ayah! Keluarkan arak yang aku pesan. Cepat, nyaliku sudah hilang." Ayah Sari, seorang pria paruh baya dengan wajah legam dan mata sayu karena mabuk, sudah menunggu sambil tersenyum lebar memamerkan giginya yang hitam. Di sampingnya ada sebuah guci besar berisi arak beras yang sudah difermentasi dengan baik. Bau asam manisnya menguar ke udara. Ia segera mengambil gayung dan menuangkan cairan putih keruh itu ke dalam cangkir seng yang penyok, memberikannya kepada kedua gadis itu. "Minumlah, Nona Ton. Ini barang bagus. Satu tegukan saja, kau akan lupa hantu, lupa segalanya." Ton tidak menunggu lama. Ia langsung menenggak habis isinya. Rasa panas dari alkohol berkadar tinggi menjalar ke seluruh perutnya, menghalau rasa dingin dan ketakutan yang tadi ia rasakan. Setelah menenggak gelas kedua dan ketiga, wajahnya yang pucat mulai memerah. Keberanian khas orang mabuk mulai merasukinya lagi. Ton membanting cangkirnya ke lantai bambu dan tertawa terbahak-bahak. "Kupikir apa? Ternyata aku hanya salah lihat. Hantu mana ada? Mungkin hanya bayangan daun pisang yang tertiup angin. Si Win itu sudah mati, jadi hantu penjaga kubur. Mana bisa dia macam-macam denganku. Orang sepertiku ini punya banyak berkah dan jimat." Ia mulai membual untuk menutupi rasa takutnya tadi. Semakin mabuk, mulutnya semakin berani. "Hei Pak Tua, besok beli lagi arak yang lebih banyak. Aku yang traktir. Kita rayakan kematian si duri dalam daging itu. Puas sekali rasanya." Sari yang juga sudah mabuk ikut-ikutan menghina arwah almarhumah dengan gembira, lupa pada rasa takutnya. Pesta minum itu berlanjut dengan riuh di bawah cahaya lentera yang berkelip-kelip, tanpa menyadari bahwa tawa ejekan mereka terdengar oleh arwah penasaran yang sedang mengawasi dari kegelapan.
menyiram bensin ke dalam api dendam yang membara. "Takut apa? Hanya arwah wanita hamil," teriak Ayah Sari bersaing dengan suara guntur. Satu tangannya memegang cangkir arak, tangan lainnya menepuk dadanya dengan percaya diri. "Aku ini punya ilmu. Aku belajar dari guru di Kamboja, Sakti. Kalau si Win itu berani muncul di sini, akan kuikat dia dengan mantra. Ku masukkan ke dalam guci tanah. Lalu ku tenggelamkan di sungai belakang kuil biar jerak. Biar dia tidak bisa reinkarnasi selamanya." Ayah Sari berbicara sambil menari-nari seperti dukun kesurupan. Matanya yang sayu menantang kegelapan di luar. "Kalau berani, muncul kau. Akan kumasukkan santet kulit kerbau ke perutmu sekarang juga." Ton dan Sari yang sedang mabuk ikut bersemangat. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat keberanian si Pak Tua. "Bagus ayah, hajarlah dia. Biar dia tahu siapa yang berkuasa. Orang mati seharusnya diam di kuburnya. Jangan ganggu yang hidup." Ton menghasut sambil menenggak araknya lagi. Tapi tiba-tiba tawa mereka terhenti. Cahaya lentera di tengah-tengah mereka meredup hingga nyaris padam. Angin kencang di luar tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mencekam menyelimuti pondok bambu itu. Hanya terdengar suara napas mereka yang mulai sadar dari mabuk. "Kau benar-benar mau menenggelamkanku, Pak." Sebuah suara dingin, lirih, namun jelas menggema dari kegelapan di belakang Ayah Sari. Bulu kuduknya meremang dari ujung kaki hingga kepala. Ayah Sari perlahan-lahan menoleh ke belakang. Lehernya terasa kaku seperti kayu. Dan ia pun terbelalak. Mulutnya menganga melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tepat di hadapannya, hanya sejengkal dari wajahnya adalah wajah Win. Tapi bukan wajah cantik seperti yang biasa dilihat. Wajah itu bengkak, pucat pasi seperti kertas basah. Di kedua lubang hidungnya tersumpal kapas putih, seperti jenazah yang akan dimakamkan. Cairan kuning mengalir dari hidungnya, mengotori bibirnya yang biru lebam. Matanya yang dulu indah kini melotot keluar, menatap tajam dengan penuh dendam. Bau busuk mayat bercampur bau formalin menyengat hidung mereka hingga nyaris muntah. Ton dan Sari yang duduk di seberangnya melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka membeku, mulut terbuka, seolah lupa bernapas. Win perlahan memiringkan kepalanya yang patah, menatap mereka satu persatu, lalu menyeringai mengerikan. "Katanya kalian hebat. Mana mantranya?" "Mana guci yang akan menenggelamkanku? Aku sudah di sini." Suara dingin itu menusuk hingga ke tulang. Ayah Sari yang tadi sombong kini pucat pasi. Celananya basah karena mengompol tanpa sadar. Ia lupa semua mantra dan jimatnya. "Kalian semua berhati iblis. Apa salahku pada kalian sampai kalian begitu membenciku? Kalian mengutukku, mengutuk anakku. Hari ini aku akan membalasnya." Begitu selesai berteriak, Win mengayunkan tangannya sekali. Dengan kekuatan luar biasa, guci arak besar di tengah mereka melayang dan menghantam dinding bambu hingga pecah berkeping-keping. Arak putih keruh tumpah kemana-mana bersamaan dengan jeritan 3 manusia yang panik berlarian ke segala arah. Keberanian dari alkohol lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup. Saat itu tidak ada yang berpikir jernih lagi. Pesta minum itu bubar. Ton, Sari, dan ayahnya berlari tunggang langgang, saling bertabrakan dengan perabotan. Karena masih mabuk dan panik, Ayah Sari tersandung kakinya sendiri dan jatuh. Kakinya menendang lentera minyak di tengah ruangan hingga terguling. Minyak tanah dari lentera tumpah mengenai tumpukan jerami dan tikar bambu kering. Lebih parahnya lagi, minyak itu bercampur dengan arak yang tumpah sebelumnya. Bruses, api langsung menyala besar, menjalar cepat mengikuti jejak minyak dan arak, melahap seluruh pondok bambu yang mudah terbakar itu. Dalam sekejap, asap hitam tebal membubung ke langit-langit, membuat mereka terbatuk dan mata perih. "Kebakaran! Tolong! Kebakaran!"
Teriakan minta tolong terdengar bersahutan dengan suara bambu yang meletup-letup karena panas. Ketiganya harus berlari menembus api. Pakaian dan rambut mereka terbakar sebagian. Mereka berhasil turun dari pondok dengan susah payah. Ketiganya berdiri terengah-engah menatap rumah mereka yang dilalap api. Api oranye terang benderang menerangi kegelapan malam. Di tengah kobaran api itu, Ton bersumpah ia melihat bayangan seorang wanita hamil berdiri tenang di tengah api, menatap mereka dengan pandangan kosong namun sangat dingin. Sebelum bayangan itu perlahan menghilang bersama asap, hancurlah sudah rumah si dukun gadungan. Inilah akibat dari menantang hal gaib. Karma datang membakar mereka hingga tak bersisa. Kabar terbakarnya rumah dukun gadungan itu membuat seluruh penduduk desa ketakutan. Tidak ada lagi yang berani meragukan kengerian arwah Win. Para tetua segera mengadakan rapat dan memutuskan bahwa jenazah harus segera dikremasi. Jika disimpan lebih lama, seluruh desa bisa celaka. Malam terakhir sebelum upacara kremasi, Fan bersikeras untuk tidur menjaga peti mati istrinya untuk terakhir kalinya di bawah rumah, meskipun semua orang melarang. Karena kelelahan menangis berhari-hari, Fan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, tiba-tiba ia mencium aroma bunga melati yang lembut, aroma yang selalu dipakai Win saat masih hidup. Fan membuka matanya dan melihat pemandangan yang paling indah. Win berdiri tersenyum padanya di ujung kakinya. Ia tidak datang dalam wujud mengerikan, tetapi dengan pakaian yang indah dan wajah berseri seperti saat mereka masih bahagia. Win perlahan berjalan dan berlutut di samping Fan, mengelus pipi suaminya dengan lembut. Sentuhan itu terasa begitu nyata hingga Fan menangis. "Kak Fan, aku datang untuk pamit. Takdirku untuk merawatmu sudah habis. Kakak harus kuat ya. Jaga ayah dan ibu dengan baik," kata Win dengan suara serak. Fan mencoba meraih tangan istrinya tetapi hanya menangkap udara. "Jangan pergi, Win. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu?" Win menggeleng pelan. "Tidak bisa, Kak. Tapi sebelum pergi, aku minta satu hal terakhir. Suatu hari nanti, jika kakak menikah lagi, aku tidak akan melarang. Tapi berjanjilah jangan pernah menikahi Ton. Dia bukan orang baik. Dia mengutukku dan anak kita. Jika kakak menikahinya, aku tidak akan pernah tenang. Aku akan menghantuinya sampai mati." Tatapan Win begitu serius dan tajam hingga Fan harus berjanji sambil menangis. Tiba-tiba, suara ayam berkokok menandakan pagi. Sosok Win mulai memudar. "Selamat tinggal, Kak. Aku selalu mencintaimu." Win bersujud di pangkuan Fan untuk terakhir kalinya sebelum menghilang. Fan terbangun dan mendapati dirinya memeluk bantal sambil menangis sendirian. Tapi pesan terakhir itu masih terngiang jelas di telinganya. Siang itu, upacara kremasi Win dilangsungkan dengan cepat. Asap membubung ke langit, membawa arwahnya yang sudah tenang menuju keabadian. Sejak saat itu, Fan hidup melajang, merawat orang tua dan mertuanya sesuai janji. Ia tidak pernah lagi mendekati Thon. Sedangkan Ton dan Sari, mereka pindah ke tempat lain karena tidak tahan dengan pandangan sinis warga dan bayang-bayang masa lalu. Legenda cinta dan dendam di desa Hoksung pun berakhir di sini. Selesai sudah kisah legenda kucing hitam yang melompati peti mati. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa dendam orang mati terkadang tidak lebih menakutkan daripada hati manusia hidup yang dipenuhi rasa iri. Dan karma, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Sebelum berpisah malam ini, jangan lupa tinggalkan komentar apakah Anda pernah melihat kucing hitam di acara pemakaman. Jika Anda menyukai cerita seram seperti ini, silakan tekan suka dan bagikan untuk mendukung saya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Untuk malam ini, selamat tidur, semoga mimpi indah.